Namo Buddhaya. Setiap orang di dalam kehidupannya mendambakan kebahagiaan. Karena mendambakan kebahagiaan, maka berbagai macam cara dicari untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Tetapi pemirsa yang berbahagia, kita menginginkan kebahagiaan yang sejati. Bersama Romo Sumedho dan Pak Indra Halim, kita akan bincang-bincang mengenai kebahagiaan sejati. Mari sama-sama kita ikuti. Pemirsa yang berbahagia, bersama saya sudah hadir Romo Sumedho dan Pak Indra Halim. Kita akan bincang-bincang mengenai kebahagiaan sejati. Romo Sumedho, Namo Buddhaya. Namo Pak Indra, Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar Romo? Baik. Pak Indra? Baik. Sudah lama nggak ketemu Pak Indra. Iya. Kita akan membahas mengenai kebahagiaan sejati. Nah, saya ke Romo Sumedho terlebih dahulu. Romo bisa jelaskan definisi bahagia menurut pandangan ajaran Buddha. Baik, ya terima kasih. Terpujilah Sang Bhagawa Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Untuk kebahagiaan sejati, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, rata-ratanya kita ini pastinya kepingin hidup bahagia. Pasti. Nah, itu sudah pasti toh. Tapi di dalam kebahagiaan ini banyak macam kebahagiaan yang diinginkan. Dan pada rata-ratanya orang menganggap hidupnya bahagia itu kalau memiliki materi yang cukup. Ya. Sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian keinginannya terpenuhi, di situ dia merasa hidupnya bahagia. Oleh karena itu, banyak orang berupaya dengan keras untuk mewujudkan keinginannya menjadi bahagia. Di dalam pencarian kebahagiaan itu bermacam-macam upaya-upaya yang dilakukan. Ada yang bekerja, ada yang berdagang, dan seterusnya. Apabila kebahagiaan itu tidak didapatkan, maka orang ini merasa menderita, merasa tidak nyaman. Oleh karena itu didoronglah orang-orang ini untuk terus mencari kebahagiaan itu dengan berbagai macam cara. Ada yang mungkin ingin bahagia cepat sekali dengan materi yang banyak. Ada yang salah di dalam pencarian kebahagiaan itu. Ada yang berdagang, dagangan yang tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ada yang bekerja, mungkin terjadi korupsi, pembohongan, dan seterusnya. Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, mencari kebahagiaan. Kalau cara-cara yang seperti ini, biasanya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Justru orang-orang ini sedang membuat satu persoalan, masalah yang baru, yang membuat dirinya semakin jauh daripada kebahagiaan itu. Nah, Tata Gata Guru Agung kita mengajarkan untuk kita bisa hidup bahagia. Maka Sang Buddha, Guru Agung kita menyampaikan, hiduplah sesuai Dhamma. Apa itu hidup sesuai Dhamma? Nah, hidup sesuai Dhamma dengan mata pencaharian yang benar, daya upaya yang benar, usaha yang benar. Di dalam hal seperti ini justru kita melihat banyak orang-orang yang terjebak, Pak. Terjebak di dalam mencari kebahagiaan ini. Yang pada akhirnya kebahagiaan itu sendiri tidak akan didapatkan. Sebab dia menyimpang dari apa yang disampaikan, diajarkan oleh Guru Agung kita. Dengan cara-cara pengumpulan materi yang tidak tepat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Mungkin dia menipu, dia korupsi, dan seterusnya. Mungkin sesaat bisa dia dapatkan dengan cara-cara yang seperti itu. Tetapi sesungguhnya
membuat orang itu pelaku perbuatan yang tidak baik itu lebih kepada penderitaan. Nah, oleh karena itu kita harus mampu dan bisa menyesuaikan kebutuhan kita dengan keinginan. Karena seringkali kita terjebak di dalam memenuhi keinginan itu. Sehingga kita berupaya, kita mengejarnya dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, disinilah Bapak dan Ibu bukan berarti kita tidak membutuhkan materi. Kita hidup ini membutuhkan materi. Tetapi carilah dan kejarlah materi itu yang berujung kepada kebahagiaan dengan cara-cara yang benar. Di satu sisi Romo, katakan sebagai pengusaha, punya satu perusahaan, kemudian muncul perusahaan yang kedua, bisnis yang berbeda. Karena ada uang, ada aset, kemudian bisa menumbuhkan, berkembang sebuah perusahaan baru. Dan ini kan juga artinya ada perusahaan baru memberikan kesempatan lapangan kerja kepada orang lain, kepada masyarakat. Betul. Nah, ini dilema, sebagai dilema kalau seperti ini atau bagaimana ini? Nah, kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, maka semua aset yang kita miliki itu akan bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang banyak. Oleh karena itu Pak, kalau kita mengumpulkan aset-aset duniawi ini dengan cara yang benar. Tapi ini kebutuhan atau keinginan? Nah, tergantung dilihat dari sisi mana yang menghimpun materi tadi. Kalau dia lihat dari keinginannya, maka dia nggak pernah akan berhenti. Kemudian nanti dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya itu. Nah, disitulah nanti akan muncul penderitaan-penderitaan. Sebagai perumah tangga, juga sebagai umat Buddha, apakah sampai saat ini sudah merasakan kebahagiaan yang dimaksud oleh Romo Sumedho? Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Awal-awalnya memang kebahagiaan itu kita cari dengan berbagai macam cara, mungkin dengan berbagai cara lah semua, halal nggak halal. Bahagia dapat, tapi tidak bertahan lama. Contoh, saya pengen motor, kerja setengah mati, merautan, yang penting dapat motor. Karena begitu dapat motor saya merasa bahagia. Iya. Begitu sudah dapat, bahagianya bertahan sedikit aja. Pengen lagi mobil. Begitu dapat, ya sudah, kebahagiaannya kecil lagi. Nah, jadi setelah mengenal ajaran Sang Buddha, ternyata mencari bahagia itu bukan harus menyender kepada materi. Ternyata harus kita merasa berpuas diri. Itu yang penting yang akan mencapai kebahagiaan. Dari motor kemudian menjadi mobil. Pengen mobil. Betul kan, seperti itu. Begitu dapat mobil, rasanya biasa lagi. Tapi kan lagi. sebenarnya kebutuhan kan itu. Ya, betul kan? Kebutuhan, tapi kan di dalam kebutuhan itu kalau kita ingin mobil lagi, bikin satu lagi. Sebelum kita bicara mobil, Romo Sumedho dan Pak Indra, pemirsa yang berbahagia, kita ikuti beberapa informasi terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pembacaan Dhammapada Piawaga 2:15-2:16. Kamato jayati soko, kamato jayati bayang, kamato wipamutasa, nati soko kuto bayang, tanatya jayati soko, tanaya jayati bayang, tanhaya wipamutasa, nati soko kuto bayang. Dari nafsu timbul kesedihan, dari nafsu timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari nafsu, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Dari keinginan timbul kesedihan, dari keinginan timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari keinginan, tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Sadu. Sadu, sadu.
Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan langsung ke Pak Indra yang tadi sudah sampaikan dari punya motor, kemudian pengen atau ingin beli mobil. Sebenarnya ini keinginan atau kebutuhan beli mobil? Ya, kalau secara umum yang kita lihat itu keinginan dan kebutuhan itu mungkin tidak bisa dibedakan. Secara umum pasti orang pengen sesuatu yang lebih baik, apalagi tetangga yang hebat segala macam. Nah, pada saat kita ingin sesuatu, dia mau dengan cara apapun, yang penting tercapai. Begitu tercapai, umumnya akan merasa kebahagiaan itu sesaat saja dan akan mencari keinginan lagi. Akhirnya itulah menjadikan keinginan, bukan Artinya kebutuhan. tidak puas. Tidak akan puas. Ya. Semua. Makanya sering terjadi seperti yang Romo sampaikan, Romo Sumedho, ada korupsi, menghalalkan segala macam cara. Nah, setelah kita mempelajari ajaran luhur dari Sang Buddha, ternyata keinginan-keinginan itu tidak akan terpuaskan. Nah, sekarang pengalaman dari Pak Indra sendiri untuk memuaskan diri sendiri bagaimana caranya? Nah, jujur saya praktek agama Sang Buddha ini lebih kurang 9 tahun, 8 tahun. Ternyata bukan keinginan yang kita akan cari, tapi berpuas apa yang ada saat sekarang. Bersyukur ya. Bersyukur, ya secara kata-kata umum bersyukur. Kalau kita nggak ada rasa bersyukur, berpuas apa yang ada saat sekarang, kita akan mencari terus. Nah, ternyata selain itu yang kita cari karena materi. Selain mencari, ternyata yang membuat kita bahagia itu dengan memberi. Dengan Memberi. memberi. Kenapa Ya. bisa seperti itu? Nah, karena kalau kita mencari, setelah dapat kita nggak akan dapat efeknya lagi, kebahagiaan sedikit. Tapi kalau kita memberi, dengan memberi otomatis secara hukum alam kita akan mendapat. Nah, contohnya di jalanan sering ada yang mau lewat, ya kita ngalah aja. Pada saat kita butuh, orang akan mengalah sama kita. Tanpa untuk kita sadar suruh nggak perlu. Tabur Itu tuai. praktek. Ya, pasti. Nah, jadi salah satu memberi kenyamanan ke sesama, kita akan mendapat kenyamanan, membantu secara ekonomi kita akan lancar semua. Tanpa perlu kita minta dan tanpa perlu kita pusing-pusing. Jadi maksud Pak Indra, punya uang lebih di tabungan atau deposito atau lainnya, jangan untuk memuaskan diri, Ya, tapi untuk memberi, maksudnya seperti memberi itu. ini begini. Salah satu contoh, beberapa hari ada teman ngomong, ayo kita kebaktian lah sembahyang. Boleh aja. Ya. Saya sembahyang, yang penting dewa kasih saya uang dulu. Nah, baru saya bisa berbuat baik. Kalau nggak ada uang nggak bisa. Nah, saya ambil contoh, kita kerja di perusahaan yang hebat. Kita sehebat apapun harus kita kerja dulu baru dapat gaji. Nah, begitu juga dengan ajaran Sang Buddha, dengan memberi kita akan dapat. Nggak usah pusing lagi, pasti. Nah, kalau mengenai materi kita deposit itu hanya materi, mungkin seperti Romo Sumedho jelaskan sesuai ajaran Sang Buddha, begitu kita meninggal itu kita akan tinggalkan di dunia ini. Nggak kita bisa bawa. Jadi poinnya maksud Pak Indra, kalau mau memberi tidak perlu nunggu dapat rezeki Tidak dulu, maksudnya seperti Ya. ada berapapun, yuk belajar memberi. Betul. Seperti itu. Baru kita mendapat bisa lebih banyak, maksudnya seperti itu. Tetapi saya teringat dengan satu ungkapan dari seorang sahabat Dhamma kita. Kalau Anda memberi, jangan memberi uang, tapi diajarkan, artinya Ya. jangan memberi kail gitu ya. Misalnya bisa dibelikan mesin jahit, diajarkan menjahit, jadi mereka punya usaha atau salon dan lain-lain. Ya. Nah, menurut tanggapan Pak Indra seperti itu Itu bagaimana? program yang sangat baik. Tapi dalam praktek, kenyataan di lapangan itu tidak segampang yang kita inginkan. Contohnya, ada beberapa daerah, oke lah dia mendapat sembako, beras segala macam, karena dia butuh untuk bayar listrik, bayar air, uang sekolah anak. Nah, jadi kita dari segi Ada kebutuhan mendesak. kemendahasa. Nah, jadi contohnya ada beberapa daerah, kalau kita kasih orang tuanya, itu uang pasti habis. Nah, jadi karena dia anak sekolah, kita langsung bayarkan ke sekolahnya. Kita lihat kebutuhannya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau memberi modal segala macam, belum tentu mereka bisa, ada yang udah tua. Kita utamakan. Artinya memberi juga harus bijak. Harus bijak. Seperti itu ya. Ya, Misalnya kebutuhan sekolah,
kita antar ke sekolah. Uangnya itu dibayarkan Iya, ke bayarkan sekolah, sebagai uang disetorkan sekolah. ke sekolah. Karena untuk uang sekolah. Betul. Kalau sakit Kita bayar disetorkan ke rumah sakit. rumah sakit. Bantunya ke rumah sakit, Ya, bayarkan iya, biaya iya. pengobatannya. Betul. Oke, baik. Nah, tanggapan dari Romo Sumedo. Ya, nah inilah Bapak dan para pemirsa TVRI dimanapun berada, banyak orang terjerat di dalam menuju kebahagiaan, ya. Tapi justru yang dikejar dan dicapai adalah kebahagiaan yang semu. Nah, sekarang kebahagiaan yang sejati itu bagaimana caranya, Romo? Di antaranya tadi disampaikan Pak Indra, membantu terhadap sesama. Satu, yang kedua, kita merasa bersyukur dan cukup atas apa yang kita miliki. Kebahagiaan dengan memberi, apakah menjamin bahwa dengan kebahagiaan memberi ini tidak akan menderita, artinya sebentar tidak akan kecewa? Kadang kan memberi juga bisa kecewa, seperti itu. Oleh karena itu, dalam hal memberi ini harus dibarengi dengan ketulusan hati dan keyakinan. Tapi kalau kita dalam hal memberi ini mempunyai pamrih menjadi tenar, terpuji, kemudian disanjung, ini buntutnya pasti akan menderita. Oleh karena itu, sekecil apapun pemberian kita, kalau itu dipersembahkan dengan ketulusan hati dan keyakinan, maka dia akan bermanfaat bagi si pemberi dan si penerima. Balik ke kebahagiaan ya. Iya. Pak Indra tadi kan sudah nyampaikan, dari motor naik tingkat, naik kelas, kepingin mobil. Setelah dapat mobil, nggak tertutup kemungkinan Pak Indra mau ganti mobil yang lebih baik lagi. Nah, sebetulnya kebutuhannya hanya kendaraan, Pak. Tetap mobil. Ya, tetapi keinginannya itu yang mendorong dia untuk mengejar terus keinginan itu, yang pada akhirnya bisa jadi kalau tidak tercapai, yang pertama adalah munculnya penderitaan ketidakpuasan, yang kedua kalau dicapainya dengan cara-cara yang nggak benar, akan muncul juga penderitaan yang lebih besar lagi karena menyisakan utang pinjam. Nah, tadi saya ke Pak Indra, sekarang ke Romo. Ya. Untuk mengatasi ketidakpuasan ini bagaimana caranya menurut pandangan ajaran Buddha? Ya, Sang Buddha Tathagata Guru Agung kita kan jelas tuh Pak mengajarkan ya. Kembali kepada Dharma dulu ya. Di jalan mulia berunsur 8. Ya. Agar kita tidak salah arah, tidak salah langkah dan terjerumus dalam mengumpulkan materi yang diharap bisa mendatangkan kebahagiaan. Sang Buddha sampaikan berupayalah dengan benar. Baik, sebelum Romo jelaskan jalan utama berunsur 8, kita ikuti beberapa informasi ya, Romo dan Pak Indra. Baik. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita langsung dengarkan lanjutan dari Romo Sumedo mengenai jalan utama berunsur 8. Baik. Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun berada. Jelas sekali di dalam jalan mulia berunsur 8 diuraikan oleh Tathagata Guru Agung kita. Mata pencaharian kita harus benar. Mata pencaharian. Daya upaya harus benar. Usaha harus benar. Ketika ini kita lakukan dengan benar-benar keyakinan dan ketulusan hati kita, percayalah kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kemudian di dalam Nindi Kanda Sutta, Tathagata Guru Agung kita pun menyampaikan, harta kekayaan yang berupa materi di dunia ini dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Dia bisa hilang, dicuri, terkena bencana alam, diperebutkan, bahkan yakha mengambilnya. Maksudnya yakha? Yakha itu maksudnya makhluk-makhluk lain. Oh, baik. Tetapi Tathagata Guru Agung kita sampaikan, harta kekayaan yang berupa kebajikan ditimbun sebanyak mungkin,
dia tidak bisa hilang. Dia tidak bisa kadaluarsa, dia tidak bisa dicuri, diperebutkan karena bencana alam. Bahkan harta kekayaan yang merupakan kebajikan ini dapat melindungi si pelakunya. Dapat melindungi si pelakunya. Sampai kapanpun dia. Terima kasih Romo. Saya ke Pak Indra. Sebagai penutup Pak Indra, apa yang bisa disampaikan kepada semua sahabat-sahabat Dhamma? Ya, sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan juga sesuai dengan ajaran Sang Tathagata yang sangat luar biasa. Ayo kita sama-sama memperhatikan sesama, saling membantu dengan memberilah kebahagiaan yang akan kita dapat. Bukan dengan mencari, kita kadang-kadang bodoh. Mencari seminggu, mencari ya dengan lembur segala macam, merasa bahagia kalau malam minggu bisa karaoke, Romo. Karaoke kita hanya paling berapa jam, Romo? 5 jam. Ya. Selesai 5 jam, minum, mabuk-mabuk, pulang rumah, besok bangun, wah, uang saya nggak ada lagi. Ya. Nah, jadi kebahagiaan yang kita cari di duniawi hanya paling berapalah 5 jam karaoke selesai. Tapi mari kita sama-sama mencari kebahagiaan di dalam batin kita. Yaitu dengan sesuai dengan ajaran Sang Buddha, dengan saling memperhatikan sesama, membantu semua makhluk. Itulah bahagia yang akan kita dapat. Ya, sesuai dengan ajaran Sang Buddha, di Manggala Sutta juga ada dapat, di 8 jalan utama semua. Bila kita ikutin dengan baik, maka kebahagiaan itu akan datang. Yang penting menerima apa yang sudah ada di depan kita. Bersyukur selalu. Terima kasih. Baik. Ya. Romo Sumedho. Baik, ya. Kebahagiaan sejati itu ada di dalam hati, di lubuk hati yang paling dalam. Iya. Di saat kita mampu dan bisa berbagi, yang disampaikan Pak Indra, akan muncul satu kebahagiaan. Oke. Dan tidak akan hilang apapun dalam kehidupan kita ini. Materi yang kita miliki tidak akan hilang. Bahkan kita mendapatkan kebahagiaan di saat kita bisa membantu memberi terhadap yang patut untuk kita sokong, kita bantu. Nah, oleh karena itu, berupayalah dengan keras agar kita mampu meraih kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita yang singkat ini. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Terima kasih. Romo Sumedho dan Pak Indra Halim. Pemirsa yang berbahagia, mari kita mulai dengan memupuk kebajikan. Seperti yang telah disampaikan oleh Romo Sumedho dan Pak Indra, dengan memupuk kebajikan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan sejati yang berada di dalam hati yang paling dalam. Ya. Seperti itu. Memupuk kebajikan, menambah kebajikan, selain menambah aset, menambah materi, tentu harus diimbangi juga dengan menambah kebajikan. Karena dengan banyaknya aset, banyak materi, kita lebih banyak bisa membantu sesama kita. Dari Wihara Padmagraha, Jambala Cipta Persada, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com, dan bagi 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah buku-buku karya Ehi Pasiko Foundation yang akan dikirim ke alamat Anda secara cuma-cuma. Sekali lagi terima kasih, dan kita jumpa lagi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha selanjutnya. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu. Lamatlah ku mencari, berkelana kian kemari, di mana gerangan dikau, duhai bahagia. Daku bersukaria, berpesiar ke taman sari, bahagia sekejap mata, hanya bagai mimpi.
ku mohon pada Dewa Dewi, masuk ke candi berjunjung jari, tetapi hanyalah hampa. Surga tak dapat dibeli. Sekarang ku mengerti, bahagia di dalam hati, di mana sang nafsu